Oke, teman-teman, hari ini pujian penyembahannya akan melalui recording, tapi saya percaya tidak akan memutuskan semangat teman-teman dalam memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama mau memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Bapak Ibu Saudara bersuka cita, amin. Seberapa banyak kita siap memuji Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, katakan haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, haleluya. Pujian ini kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Katakan wuh, kami berkumpul ya Tuhan, kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Mari sama-sama lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya, boleh sambil tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Mari sekali lagi sepakat lambaikan tanganmu, katakan haleluya. 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 Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, katakan haleluya. Oke,
pujian yang sungguh memberkati kita semua ya teman-teman. Tentunya tetap semangat di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Oke, sebentar kita mau masuk ke dalam sharing kesaksian. Seperti yang tadi saya udah katakan nih teman-teman, hari ini jemaat lebih sedikit, justru hari ini akan lebih unity dan lebih santai ya dalam perihal kesaksian. Mari saya persilahkan nih kesaksian yang dahsyat dari Cifani yang tentunya eh, sedang mengalami berkat Tuhan nih untuk keluarganya. Silakan Cifani. Ya. Shalom, pagi Bapak dan Ibu. Saya mau cerita tentang anak saya, Joshua. Dia kan tahun ini lulus SMA ya. Joshua sebenarnya sebelum lulus itu dia udah ada ambil di universitas Trisakti. Cuman anak saya itu dia masih pengen ikut tes di universitas negeri. Saya bilang ya udah coba aja, saya iya aja, kan saya nggak tahu kan dia mau apa. Terus udah gitu saya pikir juga dia nggak bakal diterima, soalnya kan dia ambil jurusan kedokteran, sama satu lagi saya nggak tanya-tanya dia ngambil jurusan apa. Pas saat dia tes pun ke UI, dia pergi sendiri karena saya sama suami saya kan lagi isolasi mandiri kan saya lagi COVID. Terus udah gitu ternyata pas pengumuman itu anak saya diterima di jurusan yang agroekoteknologi. Nah, saya kan sama suami saya kan bingung ya, itu jurusan apa? Nah, saya tahu kan kalau kuliah kan jurusannya akuntan, manajemen, DKV yang lagi ngetop kan. Terus saya tanya-tanya sama terus saya lihat-lihat, saya cari-cari di Google itu jurusan apa. Ternyata itu jurusan pertanian. Udah gitu saya langsung sama suami saya langsung bingung. Saya pikir nanti kalau lulus kuliah mau jadi apa? Mau jadi petani? Saya bilang begitu kan. Cuman kan saya nggak tahu kalau misalnya jurusan itu tuh bidangnya banyak. Terus udah gitu dari situ saya sama suami saya tuh bingung. Jadi kayaknya suami saya nggak setuju anaknya kuliah sampai di jauh-jauh sampai ke Brawijaya Malang. Soalnya kan takut takut pergaulannya, terus udah gitu kan takut anaknya kan belum bisa mandiri kan, maksudnya dari kecil kan nggak pernah dilepas kan selalu sama kita, terus tiba-tiba dia mau kuliah di Malang. Terus mertua saya pun nggak setuju, kata dia kuliahin anak jauh-jauh kok seperti kayak kamu mau buang anak, dia ngomong begitu. Terus tapi kalau dari pihak keluarga saya kayak Cici sama Koko saya, mereka setuju, kata mereka sudah lepas aja anaknya udah gede biar dia bisa belajar mandiri. Terus udah gitu saya pikir-pikir kan keinginan almarhum papa saya juga, dia tuh pengen anak saya tuh bisa mandiri, jadi nggak apa-apa Mi kan anaknya begitu kan, apa-apa dia masih ngandelin orang tua, jadi suruh lepas aja anaknya biar mandiri. Terus akhirnya setelah saya tanya-tanya ternyata sepupu saya ada yang lulusan pertanian. Dia menjelaskan, maksudnya itu kalau kuliah pertanian itu tuh banyak banyak jurusannya, ke bagian penjualan, ke bagian apa, dia bilang gitu. Kan saya sama suami saya juga masih bingung kan. Terus akhirnya saya telepon sama Ibu Sri, saya konseling sama Ibu Sri. Saya cerita apa yang saya alami. Terus Ibu Sri menjelaskan panjang lebar. Kata Ibu Sri, orang maksudnya lulusan apa belum tentu kerjanya di bidang tersebut. Dia bilang seperti itu Ibu Sri. Terus udah gitu udah itu
Ibu Sri mengajak saya, suami saya sama anak saya berdoa. Akhirnya setelah itu nggak lama akhirnya suami saya sama mertua saya, akhirnya dia setuju anaknya kuliah di Malang. Nah, terus satu lagi doa suami saya pun terkabul kalau untuk sekarang tuh ternyata kuliahnya online. Jadi kita tuh tidak perlu melepas anak kita sampai untuk sekarang ini ke Malang. Terus apa ya, saya yakin juga lah kalau misalnya udah suatu saat udah bisa kuliah tatap muka, kami sudah siap melepaskan anak saya untuk ke Malang dan mempercayakan anak kami dan saya juga percaya ini udah Tuhan yang memberi jalan untuk anak saya. Dan, akhir kata kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan terima kasih juga sama Ibu Sri yang dari awal saya kenal, dia selalu baik sama saya, dia selalu mendukung saya dalam doa. Terima kasih. Puji Tuhan ya Bu Fani, terima kasih nih Bu Sri, katanya Bu Srinya kemana? Oh Bu Srinya ternyata out dari Zoom kita nih, mungkin ada kendala teknis ya. Oke, nah ini Bu Srinya udah balik nih. Bu Sri, ini tadi Bu Fani kesaksian. Terima kasih Ibu Sri, katanya yang sudah baik, selalu baik sama saya, katanya. Tuhan, iya tadi saya sempat laptopnya sempat tenggelam karena internet down, tapi masih pakai handphone. Jadi saya udah mengikuti semua kesaksian Bu Fani. Puji Tuhan ya Bu, puasa doa ya Bu ya. Waktu itu dia stres berat karena mertua nyalahin, katanya seperti buang anak katanya gitu. Waduh. Padahal ya kan Bu? Mertua dari awal memang nggak setuju anak mesti kuliah jauh-jauh. Dulu saya udah mau daftarin di Presiden University yang di Cikarang. Dia bilang, ngapain kuliah jauh-jauh? Dia selalu nggak setuju kalau anak saya tuh mesti jauh dari saya. Kata dia, emang di sini nggak ada tempat kuliahan. Dia ngomong gitu. Dan akhirnya berkat berdoa dan kuasa Tuhan dinyatakan ya, tiba-tiba semuanya setuju aja. Dan ternyata daring kuliahnya ya Bu Fani ya. Ya, puji Tuhan ya Bu Fani ya, ternyata kuasa doa sepakat 2-3 orang berkumpul dan apa yang menjadi kehendak Tuhan, walaupun terkadang melenceng dari kehendak manusia, tapi kita mau taat dan Tuhan malah memberikan yang terbaik ya. Oke, semangat buat anaknya Ibu Fani dan Bu Fani sekeluarga. Ya, terima kasih. Semoga lancar dan juga masa depannya pasti baik, Bu. Mau jurusan apapun, kalau di dalam Tuhan, pasti Tuhan yang sediakan, Tuhan yang arahkan, berkatnya semua dari Tuhan. Ya. Terima kasih Bu Fani buat kesaksiannya. Oke, teman-teman yang lain yang mau ada kesaksian, boleh dipersilahkan. Mungkin yang lagi jauh itu lagi bersenang-senang dengan suasana bebas COVID seperti Bu Jenny Suwando atau Bu Elka. Nah, Bu Elka kayaknya belum pernah. Bu Elka nih yang aku penasaran. Ya Bu. Silakan Bu Elka Aku mau deh Bu Sri. Iya, boleh. Setelah ini Bu Jenny ya. Shalom semuanya. Shalom Ibu Elka. Saya sungguh merasa sangat bersyukur bisa bergabung dengan ibadah Zoom School Online Sabtu CK7 ini. Kalau membicarakan tentang kasih kemurahan Tuhan, sangat luar biasa dan tidak bisa dihitung satu persatu. Itu sudah saya yakini dan Tuhan itu sangat baik ya. Ketika saya ada di Jakarta, kenapa saya sampai di Bali maksudnya gitu. Saya diajak kerja, tapi maksudnya bukan kerja di bidang sekuler ya, kerja di bidang sosial gitu. Awalnya saya menolak sih jujur gitu ya, karena saya pikir itu pekerjaan terlampau besar buat saya gitu. Tapi rupanya Tuhan itu baik banget gitu ya, mengatur segala sesuatunya
Dan kalau Tuhan sudah percayakan, tidak ada di mata Tuhan itu terlampau besar. Meskipun kita itu kecil sekali di hadapan Tuhan ya. Dan puji Tuhan, seiring berjalannya Iya, waktu, iya. dalam waktu beberapa bulan ini saya sudah 3 kali ke Bali dan Tuhan mempercayakan sungguh sangat luar biasa. Bahkan hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan pun Tuhan percayakan buat saya gitu. Saya mengucap syukur mungkin di mata orang lain pekerjaan biasa saja gitu ya. Tapi saya nggak pernah menyangka kalau Tuhan mempercayakan sebuah pekerjaan dengan tanggung jawab yang cukup besar gitu. Di sini kami membentuk yayasan sosial di bidang masih masih belum sih, masih belum semuanya terwujud, tapi kemurahan Tuhan ada kendala-kendala bisa terlewati semuanya dan sampai jauh ini berjalan lancar. Yayasan kemanusiaan misalnya di bidang rumah singgah, kemudian anak yatim piatu, dan yang sudah disantuni selama ini tuh ya GPAC gitu. Melihat terlebih di masa pandemi ini kalau kita melihat dunia yang semakin sepi dari segala sesuatu, rasanya mengucap syukur sekali gitu ya kalau Tuhan izinkan kita bisa melakukan sesuatu. Kita ini siapa gitu ya, kita nggak ada artinya, tapi itulah kemurahan Tuhan luar biasa gitu ya. Urusan demi urusan bisa diselesaikan. Ya walaupun memang programnya masih sangat panjang, tapi Tuhan itu membuka jalan meskipun pelan, tapi pasti itu. Itu yang Tuhan janjikan itu ya. Jadi seringkali saya terharu bahkan ada hal-hal kecil yang tidak saya pikirkan itu dinyatakan Tuhan gitu. Seringkali walaupun tidak secara audible, Tuhan bilang kamu harus sabar, kamu harus telaten. Mungkin sekarang ini kamu masih harus banyak berkorban, tapi ingat semuanya itu ya. Waktu ketika tadi Bu Sri share link ini itu loh, kok ini pas banget gitu buat saya gitu. Seringkali kita merasa kita kerja buat Tuhan, saya enggak gitu ya. Apa yang saya lakukan itu memang itulah jiwa saya. Apapun yang saya lakukan itu memang sudah di dalam rencana Tuhan. Saya bukan apa-apa, saya tidak punya apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan mau gitu ya memakai saya untuk menyerahkan seluruh kehidupan saya untuk Dia. Apapun yang saya lakukan seperti saya lakukan untuk Tuhan. Dan mungkin belum bisa bersaksi secara keseluruhan karena ini kalau pekerjaan itu belum selesai, belum jadi gitu ya. Tapi yang Tuhan sudah nyatakan berbagai-bagai urusan Tuhan lancarkan. Itu saja sampai di situ mungkin jadi masih di ujungnya ya. Tapi saya yakin tidak pernah sia-sia apabila kita melakukan sesuatu dengan pimpinan tangan Tuhan. Itu kesaksian saya, mungkin nanti lain waktu bisa disambung lagi. Dan saya mengucap syukur kalau di usia tua saya ini Tuhan masih mau pakai saya untuk hal-hal yang sangat luar biasa. Kiranya kesaksian ini belum jadi berkat buat yang lain dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Ibu Eka, luar biasa ya. Aku percaya hari ini nggak ada yang kebetulan, dan kebetulan bukan kebetulan juga temanya hari ini itu The Messenger. Jadi diutus oleh Tuhan, kita yang menjadi pembawa pesan. Ternyata sekali buat saya. Sudah ada bukti nyatanya nih, teman kita Ibu Elka yang sudah menjadi pembawa pesan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Ibu Elka buat kesaksiannya. Kami tunggu kabar baik selanjutnya yang akan menjadi berkat untuk kita semua ya. Menambahkan Bu Re. Ya, silakan Bu Sri. Dahsyat dan luar biasanya Tuhan melalui hidup Bu Elka. Di usianya yang seperti ini sekarang dipercaya menjadi ketua yayasan loh. Dan itu badan internasional. Dan ada di Bali kantornya, dan sebagai anak Tuhan yang luar biasa, Tuhan percayakan tanggung jawab yang besar. Dan itu yang saya tahu mengenai Bu Elka, luar biasa untuk Tuhan. Selamat melayani ya Bu ya. Begitu baik ya. Jadi ini yayasan yang bergerak di bidang anak-anak ya?
Iya, atau secara general keseluruhan? anak-anak dan dewasa juga sih. Oh, anak-anak dan Kalau dewasa. ya misinya seperti itu gitu, menampung anak-anak yang tidak punya tempat tinggal, ya Mm-mm. ada rumah singgah, kemudian anak yatim piatu gitu-gitu. Misinya masih panjang, kita masih di ujung, ya masih di ujung, masih menyelesaikan begitu banyak syarat-syarat yang harus kami selesaikan, dan Tuhan Yesus tolong satu demi satu syarat itu bisa kami penuhi gitu. Dan luar biasa pertolongan Tuhan itu dinyatakan sungguh-sungguh luar biasa. Terutama saya yang bukan siapa-siapa ini, kok tiba-tiba langsung dicomot gitu, dibawa ke Bali gitu. Luar biasa. Tuhan melihat hatinya Ibu Elka pasti nih. Amin, amin, amin. Saya sering kali terharu dan menangis untuk itu. Iya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya, Kita tunggu sama-sama. kabar-kabar berikutnya yang tentunya benar-benar memberkati dan bisa menginspirasi hidup kita semua di sini. Amin. Menjadi berkat bisa di mana saja, dan Amin. juga Tuhan yang mau utus kita untuk kemana saja. Yang penting Amin. ini aku utuslah aku ya, jangan ini aku utuslah dia gitu ya. Banyak sekarang yang begitu juga nih di luaran nih, bukan di sini. Terkadang gitu, kita suka bilang nggak siap, tapi ya Tuhan yang akan mempersiapkan. Kalau kita secara manusia, pasti grand design-nya, rencananya Tuhan juga nggak akan kepikir sama kita. Ini bukti nyatanya, Ibu Elka, terima kasih untuk kesaksiannya. Oke, berikutnya dari luar Jakarta lagi nih, Ibu Jenny. Silakan Ibu Jenny. Maaf Bu, aku unmute dulu ya. Silakan Ibu Jenny. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Ya, saya singkat aja. Sebenarnya tujuan saya, kerinduan saya ke Manado itu adalah ada sepupu saya yang sakit dan keadaannya sudah ini. Saya selalu berdoa waktu di Jakarta gitu ya. Tapi ya itulah, ternyata Tuhan jawab gitu. Dengan kebetulan adik saya itu pensiun, jadi dia minta anter. Temenin aku dong ke Manado karena barangku banyak gitu kan. Jadi supaya barangnya kebawa semua katanya. Biarin. Ya udah, saya bilang gini, Tuhan kok baik banget ya, saya punya kerinduan gitu ya. Jadi saudara saya ini kena gula, tapi sudah parah, udah dirawat, keluar masuk, dan kulitnya tuh ngelupas semua gitu. Terus pokoknya saya begitu sampai 3 hari kemudian saya ke rumahnya. Rumahnya jauh gitu lah, istilahnya kalau orang sini bilang di gunung. Tapi di gunung itu dalam arti itu masih dijangkau dengan kendaraan. Terus saya berdoa. Terus ya saya kuatkan, saya bilang, kata istrinya, dia kok udah putus asa begini. Memang dia bilang, aduh katanya Ses kita lebih baik mati, so menderita, maksudnya menderita begini, katanya malu, kulit terkupas-kupas gitu. Terus ya saya kuatkan, nggak boleh, kita bilang, itu Tuhan lagi uji kamu, saya bilang gitu. Tuhan lagi uji iman kamu. Kalau kamu berserah penuh sama Dia, pasti Tuhan jawab. Walaupun dokter sudah bilang sudah parah dan angkat tangan lah, karena memang kulitnya tuh ngelupas. Kalau orang sekedar lihat itu sepertinya jijik gitu ya. Tapi saya punya kerinduan, jadi saya berdoa. Walaupun di Jakarta, ketika saya berdoa 2 kali kunjungan ke sana, yang kedua kalinya itu dia udah mau makan, kulitnya mulus. Aduh luar biasa. Saya bilang, aduh Tuhan begitu baik, saya bilang. Itu yang penting kita bilang hati yang gembira adalah obat. Inilah Tuhan sudah buktikan bahwa kamu mengalami mujizat Tuhan. Mana coba 2 tahun sakit dalam keadaan begini, pasrah, dan kamu baru keluar rumah sakit, dokter sudah bilang ini. Ternyata apa? Rupanya semangatnya dia itu ada gitu. Saya puji Tuhan, itu saya percaya itu benar-benar Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja sampai dia itu jadi semangat dan ketika kemarin seminggu lalu anaknya ulang tahun yang luar biasa, dia udah bisa jalan, udah bisa makan.
Jadi itu saya melihat nyata Tuhan bekerja luar biasa ketika orang sungguh-sungguh berserah dan mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan jawab. Memang saya berdoa dari Jakarta udah sekian lama dengar dia berdoa. Tapi ya itu kerinduan saya datang, ternyata Tuhan jawab. Dan kita lihat nyata bahwa saudara saya ini, sepupu saya sudah bisa jalan dan bisa ambil makan sendiri. Nah, itu saya lihat Tuhan luar biasa. Yang kedua, yang luar biasa lagi baru tadi malam. Tadi malam saya ikut Power of Pray ya. Terus saya sementara lagi berdoa, lagi ikuti, dapat telepon bahwa kakak saya masuk rumah sakit karena COVID gitu. Dan dia punya bawaan gitu. Dan tadi malam saya minta tolong didoakan. Dia urutan ke-100 untuk mendapatkan kamar. Tapi saya langsung berdoa minta tolong, saya ini tulis minta tolong doakan supaya kakak ini dapat penanganan yang tepat, dapat ini. Memang oksigennya itu di bawah normal sudah gitu, tapi dia nggak sesak gitu. Nah akhirnya saya tanya ternyata sudah langsung diperiksa darah, periksa ini itu. Tapi masih dalam antrian 100. Waduh, saya bilang aduh 100 bagaimana keadaan saya? Ya saya minta berdoa dan ternyata doa itu dijawab oleh Tuhan. Pagi-pagi saya tanya sama anaknya, bagaimana mama? Puji Tuhan Tan, katanya. Mama udah masuk kamar gitu. Loh, dari antrian 100 gitu. Iya, karena mama tidak sesak Tante. Jadi karena mama tidak sesak, mama diisolasi supaya tidak ketularan dengan yang lain. Karena di rumah sakit Durensawit ini yang memerlukan oksigen justru mereka tuh di tenda-tenda semua. Gitu. Oh gitu ya, aduh saya bilang puji Tuhan deh. Artinya kalau namanya di kamar, ya dia pasti gimana ya, senang lah paling enggak kalau daripada dia di istilahnya di lorong. Itu kan kita dengarnya juga nggak bisa tidur apa-apa, tapi disitulah saya lihat lagi, aduh kuasa doa itu memang luar biasa. Dan kakak saya sekarang sudah ada di kamar dan sudah ada penanganan yang baik di Rumah Sakit Durensawit Jakarta Timur. Memang rumahnya di Durensawit gitu. Jadi itulah nyata-nyata sungguh bahwa kuasa doa itu luar biasa. Doa orang banyak ya, doa orang benar sangat besar kuasanya. Yaitu saya berterima kasih tadi malam Tuhan memberi kesempatan saya ambil bagian di dalam doa Power of Pray. Jadi saya berterima kasih sama para pelayan dari CK7 yang begitu luar biasa mengingatkan. Saya sering terus terang aja lupa, tapi Pak Alex namanya tuh kasih WA sama saya, Ibu jangan lupa nanti malam ada ini gitu. Bu Sri juga kasih link saya untuk doa Power of Pray. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih untuk perhatian para pelayan di CK7 buat saya. Kiranya Tuhan terus memberkati lebih dan lebih dari segala-galanya untuk para pelayan CK7. Begitu kesaksian saya. Terima kasih Ibu Jenny. Salah satu lagi nih bukti nyata ya teman-teman. Jadi kalau kita menghadapi masalah, apalagi kita punya Tuhan, nah jangan takut sendiri. Yang pasti dari kita semua sesuai dengan kesaksiannya Ibu Jenny selalu mendukung dalam doa. Yang penting ada keterbukaan, mau berbagi satu sama lain, pasti kita semua akan mendukung dalam doa. Amin. Dan juga mukjizatnya pasti dirasakan oleh teman-teman semua ya. Amin, betul itu. Terima kasih Ibu Jenny, dan mukjizat sekali tadi untuk saudaranya sudah bisa jalan, sudah bisa makan, itu pasti jadi kesaksian. Itu luar biasa. Untuk orang lain juga ya Bu ya. Ini bukti hidup bahwa Tuhan benar-benar melakukan mukjizat di keluarga Ibu Jenny. Iya, sungguh benar. Tuhan pakai Bu Jenny terus untuk jadi berkat untuk orang lain, untuk keluarga.
dimanapun Bu Amin. Jenny ditempatkan selalu membawa berkat buat orang lain. Terima kasih Amin. Bu Amin. Jenny kesaksiannya. Ya, sama-sama. Amin. Oke, teman-teman. Ada lagi satu lagi yang mau kesaksian, saya persilahkan. Kalau nggak ada, kita mau masuk ke dalam penyembahan untuk mendengar sharing firman yang akan dibawakan oleh Ibu Sri hari ini. Ibu Harsati, ada kesaksian? Saksiannya puji Tuhan, ponakan saya udah agak sembuh, udah agak pulih. Oh, oke. Yang Kan kemarin bisa, ke Jakarta ya? dia agak pulih, mungkin nanti hari Senin atau Selasa dia mau PCR lagi, mau tes lagi. Nah, puji Tuhannya kita di sini juga sehat-sehat ya. Bersyukur Tuhan masih melindungi dan menjaga kita semua dari apapun juga pandemi ini ya. Bersyukur banget, benar. Ya, puji Tuhan. Dan Terima kasih. dukungan doanya juga sekarang kakak saya yang di Bekasi kena. Oh, oke. Tapi Kita dia dukung doa. masih apa ya? Belum terlalu parah. Kakak telah. Kondisinya semua oke ya Bu ya, walaupun terpapar COVID, tapi kondisinya masih bisa isolasi mandiri ya. Iya, Oke, kita doakan terus Bu Harsati untuk kakaknya, untuk dalam pemulihannya juga, saudaranya yang kemarin terkena COVID. Biarlah kita semua mendukung dalam doa nanti untuk Ibu Harsati. Biarlah juga pertolongan juga nanti ya di saat jika membutuhkan akan tepat pada waktunya. Oke, terima kasih Bu Harsati. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih. Oke, mari teman-teman. Kita mau satukan hati sebelum kita masuk ke dalam sharing firman yang akan dibawakan oleh Ibu Sri. Kita mau menyembah Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan biar Tuhan menikmati pujian penyembahan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di rumah kami masing-masing seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kami mau bawa pujian kami
Kami mau bawa iman kami kepada Tuhan. Sepakat kami berkata, ya Tuhan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kau Allah yang setia bagi kami, Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama sembah Dia. Haleluya, haleluya. Tuhan baik bagi kami, Tuhan hebat bagi kami. Sambil angkat kedua tanganmu katakan, ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku. Sambil angkat kedua tanganmu sambil janji, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allah.
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Di tengah kegoncangan dunia, di tengah situasi yang mencekam Tuhan, kami boleh merasa tenang dan aman di dalam pelukan kasih-Mu pada pagi menjelang siang ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap jemaat-Mu yang telah hadir bersama-sama Tuhan untuk beribadah full online saat ini Tuhan. Hamba berdoa mari Tuhan Engkau melawat setiap kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, Engkau melawat satu demi satu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dan kami rindu Tuhan untuk Engkau ajar, untuk Engkau didik. Mari Tuhan berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid yang siap untuk Kau ajar dan Kau bentuk. Setiap firman yang akan kami dengarkan akan menjadi rema buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau mengambil alih dari awal sampai akhir. Dan biarlah segala hormat, kemuliaan, dan pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya dikasihi Tuhan. Sukacita sekali saya bisa melayani pada pagi siang hari ini. Terima kasih untuk Pak Chandra, Pak Mike, yang memberikan penugasan kepada saya, sekalipun saya ini sangat terbatas. Dan terlebih-lebih saya mengucap syukur karena saat ini saya bisa berjumpa dengan seluruh saudara-saudari saya yang baik di Jakarta maupun yang di luar kota, di luar pulau bahkan. Saya lihat tadi ada Meltrin yang dari Padang, Shalom. Demikian juga ada Pak Robert dan Bu Mei yang di Jambi, ya. Selain tadi sudah dengar kesaksian dari Bu Jenny Suwondo yang di Manado, Bu Elka di Bali, dan yang ada di Jakarta dan di sekitar Jakarta. Demikian juga yang bersukacita. Saya melihat tidak hanya yang sehat, tetapi yang sedang dalam terpapar COVID bergabung juga di pool online ini, seperti Bu Meiling, Cik Wawa, ya. Dan kita percaya siang hari ini ada lawatan Tuhan buat kita semua. Amin. Tema kita pada hari ini adalah The Messenger, siap untuk diutus. Kalau selama ini kita telah diajar berbagai banyak hal, ya, dan setelah diajar, dibentuk, dididik, tentunya itu semua untuk kita menjadi murid-murid Tuhan yang siap untuk diutus, menjadi duta-duta dan saksi Kristus. Next. Ya. Firman Tuhan yang menjadi latar belakang ibadah kita adalah Matius 10 ayat 7 dan 8. Saya mohon minta tolong Bu Harsati boleh membacakan, Bu, silakan di unmute. Matius 10 ayat 7 sampai 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Amin. Terima kasih Bu untuk firman-Nya. Ya, saya tandain tanda cuma-cuma. Karena apa? Seperti dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi kalau kita semua diselamatkan, itu semua hanya karena kasih karunia dari Tuhan. Bukan karena kebaikan ataupun kemampuan kita. Dan karena keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma, oleh karena Tuhan juga meminta, menyuruh kita untuk memberitakan kabar keselamatan dengan cuma-cuma juga. Selanjutnya, next. Silakan. Ya. Ya. Oke. Latar belakang kita lihat itu di layar.
seorang yang bernama Philo. Oke, sebelumnya, next, sebelumnya. Nomor 1, sebelum ayat ini. Sebelum halaman ini, ya. Ada seorang filsuf yang bernama Philo dari Alexandria. Next. Ya. Sebelumnya. Latar, ya, ini. Philo ini seorang filsuf Yunani. Kenapa bergerak ya? Ya. Dia seorang yang sangat cerdas, seorang filsuf yang sangat terkenal di masa itu, di mana dia hidup di 2020 sebelum Masehi sampai 45 Masehi. Nah, dia mengatakan bahwa setiap orang yang kita jumpai sebenarnya bisa saja sedang mengalami pergumulan dan kita tidak mengetahuinya. Ketika kita bertemu dengan orang, "Hai, apa kabar?" Mereka mungkin dengan tersenyum, tetapi kita belum tahu bahwa apakah mereka senyum karena memang sukacita atau menyembunyikan pergumulannya. Nah, itu pun dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk memberitakan kabar baik, Injil keselamatan bagi banyak orang. Anytime, anywhere, kita bertemu dengan orang, kesempatan selalu ada untuk menyapa, tersenyum, dan menyampaikan kabar baik bagi setiap orang. Lanjut. Nomor 2, sebelum ini. Ya. Latar belakang yang kedua. Nomor 2, Tuhan Yesus mengutus kita untuk mengabarkan Injil dimanapun kita berada. Kapanpun dan dengan siapapun kita berkesempatan untuk berbincang maupun bertemu. Sekilas kesaksian saya sedikit di awal, pada sekian puluh tahun yang lampau, sudah cukup lama ya. Di saat saya sendiri waktu itu, di tengah pergumulan yang begitu berat, singkat cerita, saya memiliki seorang pembantu rumah tangga yang masih Muslim. Puji Tuhan, akhirnya karena kasih karunia Tuhan, asisten rumah tangga saya ini pun akhirnya terima Tuhan Yesus, bertobat dan dibaptis, bahkan ikut POM waktu itu ya. Nah, nggak hanya itu, tiba-tiba ponakan saya datang dari kampung. Dia dalam kondisi bermasalah berat. Dan singkat cerita, saya menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kasih setia Tuhan, dan menjamah hatinya. Dan malam itu juga ponakan saya ini terima Tuhan Yesus, kemudian dibaptis, dan ikut KOM juga. Nggak hanya itu, mereka itu kawin muda. Istrinya terpisah waktu itu. Singkat cerita, saya hubungi, dan akhirnya istrinya pun menyusul ke rumah saya. Dan tidak berlama-lama, saya sampaikan kabar sukacita bahwa Tuhan itu mengasihi. Tuhan itu menebus mereka. Tuhan menolong mereka. Kasih Tuhan menjamah, singkat cerita. Istrinya itu bertobat dan mereka tidak jadi bercerai pada waktu itu. Dan mereka bertumbuh. Dan dari hasil benih jiwa ini di rumah saya waktu itu, saya ingat sekali, akhirnya ada anak-anak yang mulai ngumpul dari 2, 3, 5, 10, sampai sekitar 40 anak-anak kecil dari mulai yang balita sampai yang remaja. Dan kita adakan full anak, ya, full anak, dan mereka bertumbuh dengan sukacita, kita melayani mereka. Dan saya bisa melihat bagaimana Tuhan menjamah. Ada seorang anak kecil yang karena orang tua yang nggak mengerti suka dikutuk, "Dasar kamu anak babi, dasar kamu anak kucing," begitu. Dia ngomong, "Tante, saya diginiin." Dan dia sering sakit-sakitan. Dan saya ingat sekali yang saya katakan begini, "Nak, kalau nanti mama lagi marah ngomong gitu, kamu ngomong, 'Aku bukan anak kucing, aku bukan anak babi, aku anaknya Tuhan Yesus.' Katakan ya." Dan singkat cerita, dia mengikuti apa yang saya katakan, dan nggak lama kemudian dia nggak pernah sakit-sakitan lagi. Sehat, kuat. Karena apa? Kutuk ditolak dan dia katakan, "Aku anaknya Tuhan Yesus, Ma." Puji Tuhan. Sekilas itu yang pernah saya lakukan ketika bagaimana kita mau dan rela mengabarkan kabar baik buat siapapun yang kita jumpai. Next. Gereja juga harus memberitakan Injil kepada semua orang maupun menjadi berkat serta jawaban. Saat ini begitu banyak masalah, pergumulan, ketakutan di mana-mana. Dan ini waktunya kita semua sebagai gerejanya Tuhan bisa memberikan Injil, jawaban, pengharapan kepada setiap orang yang membutuhkan jawaban, membutuhkan kedamaian, membutuhkan
kelepasan dan membutuhkan keselamatan itu sendiri. Next. Lanjut. Lanjut. Diskusi dan pembahasan. Nah, saya akan menanyakan salah satu dari peserta. Sebentar ya. Saya akan sebutkan namanya dulu, siap-siap. Nah, saya mohon, tadi kan sudah Bu Linda ya, Bu Linda Kwek. Shalom, Bu Linda ada? Tidak ada suaranya. Baik, saya ganti dengan Bu Mei Jambi. Shalom Bu Mei Jambi. Atau Pak Robert, salah satu ya. Apa artinya ayat berikut ini menurut saudara? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Monggo, Pak Robert atau Bu Mei yang dari Jambi, kita ingin mendengar suaranya. Saya lagi nyetir, Bu. Pak Bu Mei. Oh, nyetir. Oh, jadi nggak bisa ya, Pak? Bu Mei aja, Bu. Baik. Oh, Bu Mei, boleh Bu Mei, silakan. Shalom. Maaf ya, Shalom. ya Bu ya, karena kita mau ke itu, ada ke tempat tertentu. Kok tiba-tiba nih ya? Oke. Hikmat yang Tuhan berikan buat saya atas ayat ini ya, firman ini, Ya. bahwa Tuhan itu mengutus kita itu di bumi ini di tengah-tengah serigala. Artinya kita itu memang harus bisa menjadi domba ya, gitu ya. Yang kita itu nggak bisa milih keadaan tuh nyaman gitu ya. Artinya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita nggak bisa juga terlalu polos untuk keadaan. Contohnya saya deh, aplikasinya saya bukan hamba Tuhan. Contohnya saya nih seorang konsultan nutrisi, saya secara online. Jadi saya ada di dalam komunitas online dari seluruh Indonesia. Nah, di sana itu Tuhan harapkan kita bisa menjadi anak Tuhan yang bisa menjadi terang dan garam. Ya, intinya saya selalu bisa melihat keadaan kondisi di sana kapan saya bisa memberikan bekerja dengan tulus, memberikan yang terbaik buat komunitas online saya sebagai coach online ya. Karena di sana ada itunya ya, ada pemimpinnya juga, ada teman-teman. Nah, saya bisa bekerja maksimal sehingga mereka lihat walaupun dalam keadaan yang kayak kemarin keluar kota, saya bisa bekerja melayani lah. Intinya saya pekerjaan itu saya buat sebagai pelayanan. Nah, cerdik itu bahwa kita bisa memperhatikan keadaan sekitar. Artinya ya iya benar bahwa saya di situ tuh nggak semua tuh ada di situ tuh adalah orang-orang yang kita tuntut untuk mereka itu suka dengan saya. Mungkin ada beberapa orang suka dengan saya, ada juga yang nggak suka. Artinya dalam dunia sekuler itu mereka mungkin iri hati dan segala macam, ya kan, untuk keberhasilan kita atau apapun. Itu sudah sedang saya alami dan teman-teman pasti mengalaminya. Nah, artinya di sana tuh bagaimana kita cerdik. Setiap hari saya cuma minta sama Tuhan, hikmat sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Kalau saya ada di komunitas ini dengan beberapa orang yang saya tahu tuh siapa orang-orangnya nggak suka sama saya. Tapi kita artinya ya gitu ya Bi ya kali ya. Kita harus bijak juga gitu ya Bi. Gimana? Nanti Bu Sri aja deh yang melengkapi ya. Artinya misalnya nih, apa saya susah membilangnya. Saya ada mungkin Tuhan berikan saya talenta yang berbeda dengan orang-orang yang ada di situ karena Robert selalu bilang Pak Robert, Mami itu dibuat berbeda karena saya selalu dipuji sama itu presiden tim yang ada di situ, hasil karya saya bagus atau apa. Terus kita nggak boleh juga jadi sombong, tapi beberapa orang yang coach di situ merasa ini Mei kenapa jadi bersinar, dan kata Robert selalu pesan apa ya, mereka tuh suka ngorek-ngorek ilmu saya. Padahal mereka tuh nggak tahu bukan karena hebat saya, padahal karena saya setiap pagi itu cari wajah Tuhan, bangun pagi 3:30, hubungan pribadi dulu dengan Tuhan, terus juga ikut Zoom, doa fazat, itu aja rahasia saya. Tapi kan kita nggak usah ceritain sama mereka, nggak perlu juga. Saya bilang kunci kita kan itu apa menjadi itu aja,
taat dan itu aja setia sama Tuhan. Kalau ditanya mereka apa kunci suksesnya, saya bilang belajar, training gitu ya. Padahal di balik itu ada kuasa Tuhan yang menyertai saya. Itu sih nggak Amin. semuanya juga kita ceritain rahasia kita gitu, keberhasilan kita. Amin. Nggak perlu kan kita bilang karena Tuhan Yesus, enggak juga gitu ya kan. Tapi ya itulah teman-teman yang kalau hikmah yang saya dapat dari firman ini ketika saya diutus Tuhan menjadi domba di tengah-tengah serigala, tetap menjadi orang yang bijak dan seperti cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada Pak Robert udah sampai ditambah sama Pak Robert, silakan udah sampai. Aduh, Sedikit. kayaknya kepanjangan. Kayaknya yang dijelaskan oleh Bu Mei udah Enggak, cukup tambahin kali, aja. Bu. Tambahin, Bi. Oke, apa ya saya mau nambahin? Yang nomor 1. Baik, Ya. terima kasih banyak. Kayaknya sudah cukup lengkap ya Pak ya. Cukup ya, Bagaimana Bu. Pak Robert juga sebagai anak Tuhan di marketplace ya Pak ya. Bu Mei juga ya Pak. Iya, Bu. Ya. Dan Karena jadi yang saksi ditulis Tuhan. Iya Pak. karena yang ditulis Tuhan ini sebenarnya udah jelas ya. Pasti kita bisa paham ya semuanya. Kita harus cerdik ya. Amin. 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 Kasih, Terima Bu. kasih. Ya, terima kasih Pak Robert, Bu Mei dalam perjalanan tetap ikut full setia luar biasa. Dan itu udah paket komplit yang telah dijelaskan oleh Bu Mei maupun Pak Robert. Dan saya tahu persis bagaimana Bu Mei tidak hanya menjadi saksi Tuhan melalui dunia kegiatan kegiatan pekerjaan beliau, tetapi dari IG-nya pun sering diisi dengan firman Tuhan, dengan kesaksian, dan itu akan menjadi berkat dan kesaksian bagi makin banyak orang. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Robert dan Bu Mei, Tuhan berkati. Yang kedua, diskusi ini yang kedua adalah apa makna amanat Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus bagi kehidupan saudara sendiri. Kali ini saya minta tolong Owen, ya Owen, kamu kan di Shalom, Owen ada? Shalom, mesti ada Ya, Bu. pengen sharing suaramu. Apa makna amanat agung buatmu? Karena kan kamu juga sekolahnya di bidang ini ya, hamba Tuhan. Oke, gimana, Wen? Ya, kalau makna amal agung ya bagi aku sendiri pribadi, karena ini satu pesan yang yang benar-benar Tuhan mau sampaikan untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang dan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita bagikan ke semua orang sehingga banyak orang itu yang benar-benar percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita pribadi pun nggak bisa memaksa mereka untuk percaya. Itu kan semua kan butuh proses kan gitu loh. Kalau berkehidupan aku sendiri sangat penting banget karena ya ini kan juga kita sebagai anak muda apalagi untuk memberitakan Injil kemanapun kita pergi gitu loh. Dan kita menjadi berkat bukan hanya melalui perkataan kita, bahkan perbuatan kita pun menjadi tindakan kita mencerminkan sifat Kristus dalam kehidupan kita. Gitu sih. Menjadi Alkitab terbuka ya, Wen ya. Iya, betul Bu. Amin. Betul Bu Sri. Terima kasih Owen, luar biasa. Kehidupan kita menjadi Alkitab terbuka bagi semua orang dan mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dan kita bisa melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus ya bagi kehidupan kita. Lanjut, terima kasih Owen, Tuhan berkati. Next. Nah, kita masuk ke aplikasi saat ini. Ya, next. Lanjut. Ya. Sebelum itu. Sebelum ini. Setelah aplikasi sebelum ini. Ya. Bagaimana melakukannya? Ya. Kalau kita mungkin di antara kita agak khawatir gimana suruh penginjilan, saya kan takut ditolak. Takut ntar dikira menjadi Kristen yang ekstrim. Takut dikira menjadi menginjili nanti orang pada marah. Atau aku nggak bisa ngomong. Nah, bagaimana sih kita bisa melakukannya? Karena ini perintah. Pergilah, jadikanlah. Itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia ada kata lah, itu udah berarti perintah penuh dan harus jalankan. Nah, bagaimana melakukan perintah Tuhan yang satu ini menjadi saksi untuk diutus baginya? Satu,
hati kita harus melekat pada Tuhan. Kita tahu isi hatinya Tuhan. Kita tahu maunya Tuhan. Tuhan mau kita diselamatkan dan menjadi alat untuk penyelamatan orang lain. Yang kedua, kenakanlah seluruh kelengkapan senjata Allah ketika kita melakukan penginjilan kesaksian. Di sebelah kanan gambar itulah seorang yang berbaju zirah untuk berperang, ada ketopong keselamatan, berdoa selalu, ada perisai iman, keselamatan memberitakan Injil, baju sirah keadilan, ikat yang kebenaran, pedang roh. Kelengkapan senjata Allah ini dipakai secara lengkap. Seperti apa? Kita setia dalam ibadah, dalam doa-doa pujian penyembahan, dalam mezbah doa, persekutuan, dan membaca firman Tuhan, dan melakukannya, serta menjalankan hidup yang benar di depan Tuhan, serta menginjil. Kalau kita mengenakan kelengkapan senjata Allah dengan lengkap, kita tidak mudah jatuh, tidak mudah iblis mengintimidasi kita. Kita punya keberanian untuk menyampaikan kabar baik bagi semua orang. Minimum kita bisa bersaksi tentang kehidupan kita melalui kehidupan kita. Dan hidup kita menjadi Alkitab yang terbuka bagi semua orang. Yang ketiga, perlu kita meminta hati yang berbelas kasihan. Minta mata Tuhan taruh di mata kita. Tuhan memiliki mata yang penuh belas kasihan. Biarkan kita memiliki hati yang berbelas kasihan. Setiap memandang jiwa-jiwa, memandang orang yang menderita. Dan berikut yang terpenting, mulai lakukan. Nah, bagaimana mulai lakukannya? Satu, mulai dari hal yang terkecil. Misalnya apa? Kita punya apa sih yang terkecil? Waktu, semua orang punya sama, 24 jam. Kita punya apa? Mulut untuk ngomong. Hai, apa kabar? Senyuman, kita punya mulut untuk tersenyum. Pakai itu, mulai yang kecil, senyuman kita, sapaan kita, apa kabar? Salamin salaman dari jauh ya, karena sekarang corona ya. Apa kabar gitu. Dengan tersenyum, hal yang terkecil sampai yang terbesar yang kita punya, kita bisa lakukan. Tapi yang terkecil apa sih? Mulut kita, waktu kita untuk berdoa. Kita pasti punya waktu. Lakukan itu. Yang kedua, mulai dari diri sendiri. Tidak perlu menunggu orang lain. Kita sudah dibina melalui kul online, melalui CK7, begitu banyak pembekalan yang kita sudah miliki. Kita memang punya komunitas, namun kita bisa berinisiatif dari diri sendiri. Contoh, anggota keluarga kita sedang sakit. Kita mulai bisa berinisiatif, karena di mulut kita ada kuasa. Aku mau doain ya, boleh enggak? Sakit, boleh enggak aku berdoa? Minimum dari chat dulu. Apa kabar? Oh, aku lagi sedang sakit. Boleh enggak saya mau berdoa sebentar buat kamu? Bisa dilakukan dari masing-masing kita. Yang ketiga, mulai dari kapan? Dari sekarang, tidak nunggu nanti atau besok. Kita lakukan perintah Tuhan ini. Tidak sulit, asalkan kita mau. Nah, lanjut. Next. Ya. Sebelumnya ada satu slide. Ya. Saat ini kondisi lagi SOS, emergency, genting. Kenapa? Satu isu, kita tahu kan di setiap WA grup semua media semua masalah ini. Nah, update informasi data corona, saya nggak menakut-nakutikan, ini fakta yang ada. Di mana tanggal 2 Juli naik dari 20 menjadi 25.000 kasus. Dan kita melihat betapa sulitnya mendapatkan rumah sakit, betapa sulitnya mendapatkan tabung oksigen, betapa sulitnya mendapatkan namanya obat antivirus. Dan Jakarta, khususnya yang sebagian dari kita di Jakarta, tak sangat tinggi peningkatan jumlah penderita COVID. Ya. Dan mulai besok Pak Jokowi akan menerapkan PPKM darurat mulai Jawa, Bali, mulai tanggal 3 sampai 20 Juli. Ini fakta yang ada saat ini, di mana kita mendengar dari menit ke menit seliweran mobil ambulan. Dan itu mau tidak mau, sadar nggak sadar, membuat hati kita miris, sedih, khawatir. Apalagi setelah mendengar saudara kita ada yang terpapar. Wah, langsung kita panik, kesedihan melanda di mana-mana. Ini fakta yang kita hadapi hari-hari ini.
Next. Dunia memerlukan kita. Di dalam kita ada Tuhan Yesus. Di dalam kita telah menerima keselamatan. Dan dunia memerlukan kehadiran kita. Minimal melalui doa kita, perhatian kita, support kita, dukungan kita buat dunia ini yang sedang menderita, yang sedang dalam kegoncangan, yang dalam penderitaan yang luar biasa karena COVID dengan dampak yang beraneka ragam di setiap aspek kehidupan. Next. Sebelumnya, next, ya. Saya sedikit kesaksian, ya. Tidak hanya dunia ini, khususnya di keluarga besar dari mertua pada sakit. Sebelah paling kiri adalah mama mertua, tapi mama mertua karena mengangkat anak, karena almarhum suami dulu disekolahkan dari kecil sampai dewasa, sampai selesai kuliah dan menjadi berhasil dalam kehidupannya. Ini mama sebelah kiri. 2 minggu lalu suaminya meninggal dunia, dan setelah itu mami ini sedih, tidak mau makan, dan singkat cerita mulai ke dokter karena dia ada diabetes, lemes, ternyata terpapar COVID. Namun karena kondisinya tidak terlalu berat dan rumah sakit penuh, sehingga dokter menyarankan emak ini dirawat di rumah dan ditemani seorang saudara dekat yang memang selama ini melayani dia, dan sempat dia juga harus dipakai oksigen, dan kami terus berdoa untuk mami mertua ini yang sebelah kiri. Yang sebelah tengah itu juga mertua dari mana? Banyak amat mertua ya. Ini mertua karena secara hukum kelahiran almarhum itu diangkat oleh mami yang tengah ini. Ini adalah cicitnya atau kakaknya dari yang sebelah kiri yang diinfus. Setelah mendengar adiknya sakit, dia pun ikut sakit. Ini yang mama mertua yang di Wado di Sumedang. Sudah 5 hari sakit, dan kelihatannya juga sedih sekali, dan akhirnya sudah ke dokter, tapi puji Tuhan bukan karena COVID, tapi mungkin karena kesedihan yang begitu berat, stamina turun, akhirnya juga sakit. Yang tengah ini adik ipar saya, di Wado juga sempat opnam, sakit karena mah akut, mungkin juga karena kesedihan, tekanan-tekanan yang begitu berat. Nah, singkat cerita, dari ini semua, akhirnya puji Tuhan saya selama kurang lebih setahun ini dibekali begitu banyak hal dari GPI CK7. Saya diajari bagaimana berdoa secara online, bagaimana memanfaatkan semua device yang ada untuk kita bersatu hati, berdoa, dan berseru kepada Tuhan. Singkat cerita, saya mengajak koko-kokonya, adik-adiknya untuk berdoa sepakat, itu yang paling kanan. Kita mulai berdoa bergandengan tangan. Berbagai denominasi gereja ada di sini, tetapi kita berdoa bersepakat bersatu hati untuk mendukung. Bahkan dari yang sebelah kiri ini, anak-anaknya dari 4 keluarga di Jogja, 3 keluarga semuanya terpapar. Jadi 4 keluarga, 3 semuanya, 3 adik, 3 anaknya, dengan keluarganya semua terpapar. Dan mereka isolasi semua di rumah. Situasi yang sangat menyedihkan. Dan akhirnya, puji Tuhan, saya diberkati melalui GPI CK7, melalui doa-doa sepakat, doa-doa POP, doa-doa WA Call. Kita menjaring hubungan doa. Dari sini, dari Semarang, dari Jogja, dari mana-mana, kita mendukung doa bersama. Dan singkat cerita, kita mau doa lagi enggak? Mau, setiap hari. Jam berapa? Jam 7. Akhirnya kita melakukan doa sepakat jam 7 malam, kita sepakat untuk mendukung dalam doa. Puji Tuhan, kita bisa lakukan apapun yang kita miliki, yaitu apa? Waktu kita, gadget kita, jari kita. Dan saya merasakan ketika doa sepakat, hadirat Tuhan turun begitu kuat, melanda setiap kami yang berdoa. Next. Dimanapun kita ditempatkan, kita bisa juga menjadi saksi Tuhan, bisa menjadi duta-dutanya Tuhan. Ini adalah pengalaman saya bersama beberapa rekan di grup apartemen, di mana Bu Elka ada di sini. Tadi Bu Elka yang kesaksian. Di apartemen kami ada 2 kelompok persekutuan doa yang selama ini masing-masing berjalan sendiri.
Dan puji Tuhan, adanya COVID, kami mulai berjejaring. 2 persekutuan doa yang terpisah disatukan di dalam doa. Dan puji Tuhan, terima kasih untuk GPIJK 7 mengajarkan saya doa melalui Zoom. Singkat cerita, kami copy apa yang dilakukan di KUL untuk kita melakukan doa melalui Zoom. Dan ini yang kami lakukan. Ini Bu Elka yang sebelah kiri atas, terlihat wajah Bu Elka ini. Ya, kami berdoa, kita bagi-bagi tugas, kita bersatu hati, dan singkat cerita, kita mulai mengulang setiap 2 hari sekali berdoa untuk mendukung saudara-saudara di apartemen yang terpapar. Ada juga yang suaminya meninggal, dan kami saling menguatkan. Ada satu kesaksian juga, salah satu keluarga yang terpapar, di mana setelah kita doakan, dia mengalami kekuatan. Suaminya kondisinya membaik, tidak terlalu berat lagi setelah didoakan. Karena ada ketenangan inilah setelah kami doakan, singkat cerita, si ibu ini punya teman kantor yang keluarganya terpapar, semuanya 5-5-nya terpapar. Temannya itu perempuan, ya, terus suaminya terpapar, mamahnya terpapar, anaknya 2 terpapar, cilakanya lagi, yang paling kecil itu balita umur 2 bulan 3 minggu. Kondisinya tidak stabil dan dia menangis stres sekali karena melihat di depan mata bayinya itu sudah hampir. Tetapi tidak ada rumah sakit. Dan dokter menyarankan tolong awasi ibu karena tidak ada tempat. Teman yang di apartemen setelah kami doakan, dia merasakan kekuatan, penghiburan, akhirnya ngomong, Bu tolong ya Bu, doakan teman saya ini. Pada waktu itu saya sedang di jalan setir. Oke Bu, silahkan, mari kita berdoa. Saya sedang setir, tidak apa-apa, saya hands free, saya siap berdoa. Dan singkat cerita, ketika saya berdoa bersatu hati dengan teman yang di apartemen, dengan teman yang 5 keluarganya, 5 anggota itu sedang terpapar, dan saya dengar ibunya itu nangis-nangis ketika di awal doa. Kurang lebih setelah didoakan mulai tenang, dan puji Tuhan, mulai esok pagi anak yang bungsu sudah stabil, demam hilang, dan berangsur-angsur semua pulih. Dahsyat Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan bisa pakai kita. Bahkan sedang setir di jalan pun, kita bisa melayani menjadi saksinya. Dan Tuhan bekerja melalui kita untuk melayani sesama. Ada juga cerita yang lain lagi. Saya tergerak Bapak Ibu untuk memberikan tanda perhatian berupa buah. Kebetulan sudah saya pak, kok ada yang kurang ya? Saya butuh buah satu lagi, buah naga gitu. Itu ada apel, ada jeruk, ada apel, jeruk sama pir gitu. Tapi saya tergerak untuk beli buah naga. Saya tambahin. Dan karena itu di persekutuan, terus terang saya nggak membawa nama pribadi, bukan Sri, bukan, tetapi dari persekutuan doa Okumene Apartemen Chair. Gitu. Nah, salah satu ibu yang menerima itu tiba-tiba japri ke saya, Bu, saya menerima ini, kemarin saya dari persekutuan sudah, kok ada lagi Bu double. Ya, terpaksa ngomong, iya Bu, saya tergerak secara pribadi, enggak apa-apa, itu juga nama persekutuan. Ibu, terima kasih banyak Bu, saya jujur, ini nih, kemarin lihat tetangga saya posting jus buah naga. Saya kok jadi kepingin, puji Tuhan, ada kiriman buah naga. Tuhan memberkati melalui Ibu. Terima kasih Bu, terima kasih, puji Tuhan, Tuhan baik. Wow, ketika saya pernah ngalamin kan Bapak Ibu, ingat nggak waktu itu saya sakit COVID, udah isolasi mandiri, butuh pisang. Saya lagi berdoa butuh pisang, mau turun ke bawah, ketok pintu. Kurir mengirim paket buah, ada pisangnya. Ternyata ini terjadi gantian, saya tergerak ada buah naga, dan buah itu yang sedang dia perindukan, dia butuhkan, dan dia bersuka cita. Dan puji Tuhan, kondisi kesehatannya berangsur-angsur membaik dan berjejaring dalam doa. Dan akhirnya kita mulai teratur untuk doa bersama, dijadwalkan 2 hari sekali. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kalau kita saat ini mendengar COVID itu begitu mengerikan, kegoncangan ekonomi, kegoncangan di mana, tapi saya melihat ada seorang anak Tuhan yang luar biasa di apartemen kami, ketika ekonomi lagi seperti ini, justru dia membangun rumah 3 lantai gede sekali. Dan nggak tahu bagaimana, dia ngubungin saya, Bu Sri, saya minta tolong Ibu bersama kami, saya keluarga kecil sih Bu, nggak ngundang siapa-siapa, kita mau nutup rumah ini keluarga Batak, biasanya kalau keluarga Batak adatnya kalau mau nutup rumah harus ada doanya. Memang saya tahu sejak awal mulai membangun dia sudah berdoa, tetapi ini waktunya mau menutup atap, diadakan doa bersama, doa sepakat.
Tapi gimana kondisinya seperti ini? Tolong Bu, enggak apa-apa, kita semua pakai prokes. Andaikan ada makanan pun semua nasi box, boleh dimakan, boleh dibawa pulang. Singkat cerita saya jalan untuk berdoa bersama. Dan kita melihat di tengah situasi pandemi seperti ini, tidak selamanya ekonomi juga hancur. Ada anak Tuhan yang luar biasa. Dalam pandemi yang seperti ini, ekonomi diberkati luar biasa, membangun rumah tinggalan yang sangat besar. Dan dia berkata, ini rumah akan dipakai untuk Tuhan, supaya ada persekutuan, supaya keluarga besar bisa berkumpul di tempat ini, sehingga dia membangun 3 lantai. Puji Tuhan. Artinya apa? Di tengah situasi kegoncangan yang ada, mari kita jangan takut. Kita ambil bagian. Tuhan sanggup memberkati kita, dimanapun, siapapun kita. Apapun yang kita akan ambil bagian. Tadi ingat ada 3 hal yang kita bisa mulai. Mulai apa? Dari yang terkecil. Apa? Mulut kita. Mengajak berdoa, yuk. Akhirnya berdoa. Begitu mudah saat ini mengajak semua orang berdoa. Sangat mudah. Ya. Kedua, jari kita. Itu kan hal yang kecil yang kita miliki. Gadget. Pakai WA call juga gratis. Tapi Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi duta-dutanya. Next. Lanjut. Ya. Kesimpulan. Tadi adalah sekilas kesaksian saya di hari-hari ini, di mana di saat situasi kesimpulan, ke kesimpulan. Situasi begitu mencekam, begitu menakutkan, begitu menyedihkan. Tetapi ketika kita mau ambil bagian menjadi dutanya Tuhan, yang saya alami, hari-hari ini adalah hari yang penuh on fire. Hari-hari yang penuh sukacita, hari yang penuh semangat. Sekalipun kadang-kadang kita harus rela juga melayani ketika tengah subuh ada saudara kita yang nelpon dengan paniknya karena keluarganya terpapar, CT-nya rendah, kami jam 2.30 pagi dibangunkan. Puji Tuhan, ya kok jam 2 lewat kok saya melek. Begitu saya melek, telepon masuk. Dalam kondisi panik, ada yang nangis-nangis, tolong doakan, begini, gini. Singkat cerita, 1 jam lebih kita melayani. Dan puji Tuhan, ada ketenangan. Sehingga tidak histeris lagi, tidak panik lagi, dan percaya Tuhan juga bekerja melalui kita. Jam kapanpun, Tuhan sanggup bangunkan kita. Dan Tuhan juga sanggup kuatkan kita. Karena kita punya antibodi, yaitu darah Kristus. Kita punya vaksin, yaitu darah Kristus itu sendiri. Tinggal kita mau nggak menjalankannya. Kesimpulannya, Tuhan mengutus kita masing-masing. Tetapi sadari bahwa mungkin respon yang kita dapatkan tidak sesuai yang kita harapkan. Kalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Namun Allah akan membela dan menyertai saudara melalui Roh Kudus serta firman-Nya. Allah memperhatikan orang-orang yang bekerja untuknya. Yang kedua yang telah kita pelajari, Roh Kudus pun dicurahkan bagi kita supaya kita kuat dan berani dalam bersaksi. Di dalam hidup kita, dalam hati kita ada Roh Kudus. Dialah roh yang memberikan kita kekuatan, keberanian, memberikan kepekaan untuk kita bisa melayani sesama kita. Jangan takut, ada roh Tuhan. Roh dalam kita lebih besar daripada roh dunia ini. Dan bersama Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Yang ketiga, kesimpulan ketiga, Injil yang kita beritakan dan sampaikan hendaknya berpusat pada pertobatan serta pengampunan dosa, janji penerimaan karunia Roh Kudus, dan nasihat memisahkan diri dari kehidupan yang jahat, serta menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Di dalam setiap doa-doa kita permohonan kesembuhan, selalu kita meminta ampun, Tuhan ampuni kami. Mungkin selama ini kami menjauh dari Engkau. Mungkin kami saat ini cuek dengan Tuhan. Kita tahu sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan aktivitas. Sampai kami lupa punya waktu dengan Tuhan. Ampuni. Dan ketika kita meminta ampun, Tuhan ampuni. Dan kita mohon kesembuhan. Kita bisa melayani Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita andalkan Roh Kudus untuk kita berani bersaksi. Sudah banyak gereja membekali kita dengan berbagai hal untuk pembekalan firman Tuhan, pengajaran, doa-doa. Dan kita semua pasti bisa melakukannya. Dimanapun berada, siapapun kita. Next. Ya.
Bapak Ibu Saudara, kalau ya Tuhan bertanya saat ini, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Billy Graham berkata, saya bukan datang sekedar sebagai perwakilan negara atau pemerintahan, melainkan lebih atas identitas saya, yaitu warga negara surgawi, utusan kerajaan Allah, duta Kristus untuk memberitakan Injil. Kita adalah warga negara surgawi. Kita duta-dutanya Kristus untuk memberitakan Injil, baik melalui perkataan kita, tindakan kita, doa-doa kita, karena penginjilan pun bisa dilakukan oleh malaikat karena doa-doa kita. Kalau Tuhan bertanya siang hari ini, Bapak Ibu, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Apakah kita mau menjawab seperti Yunus, jangan aku Tuhan, dia lari dari panggilan. Dia tidak ke Niniwe. Atau kita seperti Musa, aku nggak bisa ngomong Tuhan, yang lain saja yang kau utus. Walaupun akhirnya Yunus maupun Musa tetap menjalankan perintah Tuhan. Tetapi mereka sempat mengatakan lari dari panggilan. Atau seperti Musa, aku nggak bisa ngomong Tuhan, yang lain aja Tuhan. Atau kita mau seperti Yesaya, dia katakan, ini aku, utuslah aku. Jangan biarkan ketakutan menghalangi kita memberitakan Injil. Kita punya Roh Kudus yang luar biasa. Roh kita lebih dahsyat dari roh dunia ini. Dan kita bisa ambil bagian. Tidak harus nginjilin jadi orang Kristen, tidak harus. Dari perkataan-perkataan kita penuh berkat. Perkataan yang memotivasi. Perkataan yang memberikan ketenangan. Yang memberikan pengharapan. Sehingga orang dikuatkan. Orang dikuatkan. Dan ketika mendengar perkataan kita, orang mendapatkan kekuatan, sehingga dia tenang dan melewati hari-hari di tengah ketakutan, kegelapan karena COVID. Mereka bisa tenang, imunnya naik dan sembuh. Amin. Kita akan mengakhiri sharing firman Tuhan, dan kita akan naikkan satu pujian yang akan dinyanyikan oleh Pak Mike, sebuah pujian yang pasti akan sangat memberkati kita sebagai pujian untuk panggilan. Pak Mike, apakah sudah hadir bersama kita? Silakan Pak Mike. Ya, suara saya kedengaran, Bu? Kedengaran, Pak. Baik. Silakan, Pak. Terima kasih, Ibu Sri. Yuk kita angkat satu pujian. Tugas ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu, Yesus. Mari Bapak Ibu kita ulangi lagi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu, Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sekali lagi, Tuhan,
tugas kami, beri keberanian bagi kami. Karunialah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan. Kami adalah duta-dutamu Tuhan. Kalau Engkau memerintahkan kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan kabar Injil, keselamatan bagi semua orang Tuhan. Mari Bapa, beri setiap kami hati yang rela melayani, hati yang taat akan perintah-Mu untuk menjadi duta dan saksi-Mu Tuhan. Beri kami roh yang rela, beri kami roh yang berani untuk bersaksi bagi nama-Mu Tuhan. Bukan karena kemampuan kami, bukan karena kepandaian kami Tuhan, namun Engkau memampukan setiap kami, asalkan kami mau Tuhan, dan Engkau yang berikan kami kemampuan Tuhan. Berikan kami Tuhan kerelaan Tuhan, dari apa yang kami miliki, dari hal yang terkecil yang kami miliki, waktu kami, mulut kami, gadget kami Tuhan, kami bisa pakai Tuhan untuk jadi saksi-Mu Tuhan. Di tengah situasi kegoncangan yang ada, hamba berdoa Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan. Hurapatakana sikia rapatakana masih. Hurapataka sikia rapatakasaka. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hari ini Tuhan, bahkan yang nanti melalui YouTube akan hadir melihat Tuhan tayangan ini Tuhan. Mari Bapak, urapi setiap kami, berkati setiap kami, berikan kami Tuhan roh yang rela untuk melayani, hati yang penuh belas kasihan melihat jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pakai kami, ajar setiap kami Tuhan, seperti Yesaya, ketika Engkau menanyakan, siapa yang akan aku utus? Dan kami boleh menjawab, ini aku, utuslah aku ya Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, setiap jemaat-Mu yang hadir, mereka boleh mengambil bagian dan mulai saat ini, mulai hari ini, mulai saat ini juga mereka berkomitmen, ini aku, utuslah aku Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap apa yang sudah Engkau sampaikan. Kami percaya Tuhan, firman yang telah disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan bekerja sesuai dengan kuat kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Selanjutnya Roh Kudus, firman telah hamba sampaikan, namun Roh Kudus tetap bekerja, memberikan rema, menguatkan, menegur, dan membimbing setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya Bapak, segala hormat, kemuliaan, dan pujian hanya bagi nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya, mari kita katakan amin. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Ibu Sri. Untuk berikutnya kita mau saksikan pengumuman. Terima kasih Ibu Sri sekali lagi untuk sharing firman-Nya yang sungguh sangat memberkati kita semua dan mengubah semuanya ya. Jadi inilah aku, utuslah aku ya teman-teman. Jangan inilah aku, utuslah dia. Seperti Musa kita nggak mau ya seperti itu. Oke, sebentar kita akan menyaksikan pengumuman.
waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Baik, demikian pengumuman untuk minggu ini, dan selanjutnya kita mau masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Martinus, dan sekaligus nanti akan penerimaan doa berkat oleh Pak Mike. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menyampaikan permohonan-permohonan kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi Indonesia Tuhan, damailah Indonesia saat ini Tuhan, pelaksanaan PPKM darurat bagi Jawa dan Bali Tuhan, untuk menurunkan penularan COVID-19. Biarlah Tuhan kami semua rakyat taat kepada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh otoritas, sehingga target penurunan menjadi 10.000 dapat tercapai. Biarlah Tuhan pimpinan negara ini, Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan tim PPKM di bawah komando Bapak Luhut Binsar Panjaitan dapat bekerja dengan baik dan hasilnya optimal Tuhan. Sertai dan bantulah semua pimpinan-pimpinan kami ini, dan mereka semua Tuhan punya roh yang takut akan Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang sakit dan terpapar oleh virus corona saat ini Tuhan. Banyak anggota kul kami ini Tuhan yang terpapar oleh virus corona, Tuhan mohon kemurahan daripada Tuhan dan beri kesembuhan sesuai dengan Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Demikian Tuhan, kami sampaikan permohonan supaya Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit dan pulihkan seperti semula. Berdoa untuk kul kami ini Tuhan, agar Tuhan selalu pimpin, sehingga kami dapat terus menerima hikmat-hikmat untuk menjalankan kul ini dengan lebih baik secara terus-menerus, dan dapat bekerja untuk jiwa-jiwa di zaman ini. Perbesar terus Tuhan kapasitas kul kami ini, sebagaimana dalam Yesaya 54 ayat 2-3, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu, sebab engkau akan mengembangkan ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan diami kota-kota. Demikian Tuhan, doa-doa kami pada kul Sabtu ini Tuhan. Tuhan mohon terima dan berkati doa kami ini. Doa ini kami sampaikan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Silakan Pak Mike untuk doanya. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Mike. Terima kasih Pak Terima kasih Mike. Bapak Ibu semuanya. Luar biasa, Mike. Terima kasih Pak Terima Mike. kasih Pak Michael. Terima kasih. God bless you all. Bu Nini, terima kasih Bu Nini. Terima kasih Pak Arli, Bu Rostiana. Terima kasih Bu Indah, Meltrin, Semangat semuanya, salam sehat semuanya. Ya, amin. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Bu Erni. Happy weekend. Terima kasih Bu Erni. Pak Roni, makasih Pak Roni. Sampai jumpa Sabtu datang. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya. Di bawah, sehat ya, sembuh. Semangat. Wah, ini siapa Bapak Ibu yang diberkatin sama Ibu Sri hari ini? Luar Ya. biasa loh. Saya sangat terberkati, Bu Sri. Sangat ya Pak ya. Saya tadi sempat meeting loh Pak. Luar biasa, betul-betul nih. Luar biasa ya. Puji Tuhan, saya gemeter kalau mau khotbah itu mesti puasa. Saya minggu ini puasa terus kecuali kemarin pas lagi gak enak badan. Iya Bu, aduh. Saya Terima kalau kasih banyak Ibu Sri. Pagi-pagi kemarin doanya Bu Sri. Iya. Kepada adik Saya- saya Iskandar. Saya pun diberkati Pak. Tadi saya sengaja nggak nyebut keluarga Bapak. Tapi Bapak tahu bahwa itu